saat saya haji itu ya sesuai dengan ajaran yang ada. Anak haji alhamdulillah udah manasik 3 hari. Kedua kalinya nih, tahun lalu kan udah ditinggal juga sendiri. Semoga dimudahkan, semoga dilancarkan gitu. Motongnya di rumah kayak biasa kayaknya. Kita biasa tukang daging tiap tahun. Ini Pamungkas nama yang punya gigi itu. Aduh cantik banget. Allah Akbar. Sobat Sorot, berkurban di Hari Raya Idul Adha seolah wajib bagi selebriti yang bergelimang harta. Inul Daratista, Indra Bekti, Ayu Ting Ting, hingga Atta Halilintar seakan berlomba menunjukkan cara berkurban ala sultan dengan mencari sendiri sapi jumbo seharga puluhan bahkan ratusan juta nih guys. Namun lagi-lagi niat mereka berkurban dan berbagi rezeki dituding sebagian warganet menjurus ria karena dugaan motif mencetak viral. Sementara Ivan Gunawan dan Ruben Onsu yang pergi haji tahun ini tak terpengaruh oleh komentar negatif warganet. Tapi benarkah Bensu sempat merasa menyalip mimpi jamaah lain karena langsung mendapat kesempatan naik haji meski belum lama hijrah? Kerja bareng, liburan bareng, naik haji pun barengan nih guys. Sedekat itulah brotherhood antara Igun dan Bensu. Lantas, sudahkah Igun dan Bensu menguatkan fisik, mental, dan spiritual sebelum menunaikan rukun haji? Belum sama sekali. Jadi saya masih jalanin aja, sekarang ini masih banyak baca-baca, belajar surat pendek gitu. Terus juga masih ngeliatin itinerary-nya dari sini ke sini. Saya juga jalan di sana saat saya haji itu ya sesuai gitu dengan ajaran yang ada. Anak haji alhamdulillah udah manasik 3 hari, udah beres. Terus udah mulai cicil, laundryin baju muslim, kain ihram, kan udah mulai dicuci-cuciin. Ya kan, namanya ibadah, aku yakin setiap orang punya porsinya masing-masing ya. Jadi porsi saya sama porsinya Ruben mungkin berbeda. Jika Igun dan Bensu perdana naik haji, Ari Untung cukup beruntung bisa menunaikan ibadah haji untuk yang keempat kalinya nih guys. Sama seperti tahun lalu, tahun ini Ari pergi haji sendiri tanpa didampingi Fenita Ari, istrinya. Kedua kalinya nih, tahun lalu kan udah ditinggal juga sendiri, itu sekarang sendiri lagi. Ya senang sih, pasti senangnya karena Mas Ari bisa berangkat lagi, karena kan itu panggilan Allah banget ya, panggilan. Jadi mau kita punya duit banyak, mau apa segala macam, kalau misalnya emang belum panggilannya itu pasti ya belum aja gitu. Nah ini kan Mas Ari datang ke sini memenuhi panggilan plus juga tugas, jadi aku support banget lah pastinya. Kita banyak nitip-nitip doa juga buat anak-anak, buat keluarga juga gitu kan. Mudah-mudahan jadi bapak yang baik buat anak-anak, jadi suami yang baik buat istri. Pasangan selebriti yang beruntung bisa menunaikan haji tahun ini adalah Tia Ariestia dan Irfan Ratinggang, serta Teguh Wisnu dan Siren Sungkar. Wisnu Siren akan berangkat pada 27 Mei, sedangkan Tia dan Irfan ikut kloter yang berangkat pada 30 Mei 2025. Insya Allah ya, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan gitu. Ya kalau senangnya sih ya senang banget karena kan pengennya lengkap ya gitu. Yang kelima lengkap, udah selesai haji ya kayak gak ada utang gitu. Di tengah euforia semangat berhaji, sejumlah selebriti yang belum mendapatkan rezeki naik haji tahun ini seolah fokus mengadakan amal pahala mereka dengan berkurban. Berkurban tak harus mahal ataupun banyak agar bisa mencetak viral. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Inul, Ayu Ting Ting,
dan Atta Halilintar juga kembali berkurban hewan sapi jumbo dengan berat dan harga yang fantastis. Sebenarnya insya Allah sih ada 5 ya, cuman yang satu sudah saya alokasikan ke Bapak Ustadz Subhi, ya kebetulan beliau adalah Ustadznya Inul juga. Sebagian juga saya potong sendiri di rumah. Ya seneng aja karena rezekinya banyak, jadi korbannya harus banyak. Nah, kalau di rumah itu saya potong kemarin itu udah 4 apa 5 ya. Saya bagi tuh ada berapa ribu kakak ya, mungkin 5.000 kakaan gitu. Insya Allah, jadi mudah-mudahan kalau nambah lagi ya kakaknya nambah. Nah, kemarin kan karena ibu sama ayah udah duluan kan belikan, jadi ya udah gitu. Baru nyari barang sama ayah pasar. Kamu motongnya di rumah kayak biasa kayaknya. Itu biasa tukang daging tiap tahun. Jumlah hewan yang dikurbankan acap kali menggambarkan akumulasi rezeki tahunan yang didapat sejumlah selebriti. Jika rezekinya stabil, Atta Halilintar siap mengorbankan puluhan sapi. Insya Allah kurban tahun ini pengennya lebih baik dan lebih tersebar. Insya Allah ada sapi, ada nggak tahu nih antara ada sapinya yang banyak ataupun ada kambingnya. Aku nanti masih planning sebaik-baik. Semoga nanti bisa disebar juga sih. Aku pengennya kurbannya itu disebar jadi banyak yang lebih bisa dapat manfaatnya. Semoga bisa juga kurban di masjid-masjid juga. Jika beberapa selebriti menyerahkan kepada orang lain untuk mencari hewan kurban, Ria Ricis dan juga Indra Bekti justru turun langsung mencari hewan kurban. Berbeda dengan Irfan Hakim yang keasikan nyambi sebagai makelar hewan kurban untuk sederet sultan seperti Raffi Ahmad dan juga Maya Estianti. Benarkah Irfan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit dari profesi sambilannya sebagai makelar hewan kurban? Beberapa teman gue itu selalu nanya, lu nemu aja sih sapi-sapi bagus, sapi-sapi gede. Gue bilang ya gue huntingnya juga jauh-jauh hari sebelum Idul Adha. Nah pas di tahun ini gue ada satu lahan, terus gue ngobrol sama Mas Herman, Mas teman-teman aku tuh pada nanyain mulu sapi-sapi. Gue bikin kandang ya, terus aku yang bikinin kandangnya. Kemudian kok sapi-sapinya itu ya itu huntingan dari Mas Hermawan yang setia farm. Teristilah kurang lebih sapi itu 33 kandang. Isi semuanya dan rata-rata tuh 1 ton up lah. Ini Pamungkas nama yang punya gigi itu. Aduh cantik banget. Ini cantik banget. Nah kalau yang punya Raffi itu yang ini nih Wahyu, si Wagyu. Tuh hitam gini nah. Demi bisa mendapat sapi terbaik yang nantinya akan dikurbankan, Indra Bekti memilih mendatangi langsung sebuah farm di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut nama bosnya. Ini dari mana sih nih? Sapi kita dari Gunung Kidul, Wonosari, Jogja. Oh gitu. Dari Gunung Kidul? Langsung dari Gunung Kidul. Langsung. Oh iya, ini sehat-sehat amat ya kelihatannya ya gitu ya. Montok loh ya. Ini berapa nih kisaran harganya nih kalau boleh tahu? Kisaran harga kita dari yang 1 ton itu ada yang 120. Kalau yang ini kita kasih harga di 90. Apa sih yang mesti diperhatiin ya kalau untuk beli hewan kurban itu? Yang pasti sih kayak apa namanya dari punuknya harus udah jadi tuh bagus. Oh gitu. Yang montok-montok. Oke. Kayak gini nih montok-montok semua nih. Lihat tuh. Kebetulan sapinya Indra Bekti yang ini nih. Tuh, yang ini coba. Ini apa nama sapinya ini? Ini namanya Malbor. Marbor. Kenapa dibilang Malbor apa? Malbor. Kenapa dibilang Malbor? Memang jenisnya itu. Oh, jenisnya Malbor. Apa yang istimewa nih dari Malbor ini? Istimewanya lebih bagus sih, lebih kayak bule. Nah, jadi kayak bule. Dagingnya juga lebih bagus. Daging lebih bagus. Sapi saya itu Bedil namanya. Bekti Dila. Sama halnya dengan Bekti, Ria Ricis juga turun langsung membeli hewan kurban. Namun kali ini Ricis memilih berkurban di Batam, tanah kelahirannya. Tak hanya menyiapkan sapi, ibu satu anak ini juga sudah menyiapkan 20 ekor kambing untuk diberikan kepada para followersnya. Batam, aku pulang kampung karena Batam kota kelahiranku.
Orang tuaku menikah juga di Batam. Aku bertujuan untuk beli sapi, terus aku taruh di sekolah aku di SMP. Pokoknya tadi dipilihin juga sama orang di farmnya itu, jadi dipilihin emang mana yang terbaik dari segi kesehatan, bentuk, ketampanannya. Oh enggak, sejauh ini baru kambing baru terhitung 20, nanti mau nambah lagi, sapi baru 3, nanti mau nambah lagi. Sejatinya berkurban bukan hanya soal siapa yang paling besar atau viral semata ya Sobat Sorot, tapi ada nilai terdalam yakni keikhlasan, makna bersyukur, dan juga pengorbanan. Oke Sobat Sorot, buat kamu yang mau update seputar orang terkenal, jangan lupa saksikan Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia. See you!